Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. للإمام السخاوي رحمه الله تعالى وللبركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Terakhir sampai di bait ke-33 bahwa Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala mengatakan bedakan huruf dhad dengan huruf dha. Kemudian perjelas huruf dhad ketika bertemu misalnya dengan ta. Wa abinhu 'inda ta'i nahwi afadtumu. Jangan dibaca idgham afattum. Juga wa ta'i ketika bertemu dengan ta nahwu utturra udturra. Jangan dibaca utturra udturra. Kemudian wal jimi ketika bertemu dengan jim ikhfid janahak. Ikhfid, bukan ikhfid janahak tapi ikhfid janahak. Wan nuni juga ketika bertemu dengan nun yahidn yaqbidn. War ra juga bertemu dengan ra wal yadribn wadrib dan seterusnya. Aulamin atau ketika bertemu dengan lam fadlillah bayyin haitsu yaltaqiyani. Juga perjelas haitsu ketika yaltaqiyan keduanya bertemu. Wa bayanu ba'dhi dzunubihim. Juga kata ba'dhi dzunubihim. Dhad bertemu dengan zal. Waghdud juga ughdud atau anqadha zahrak ya'rifhu takun dha syani. Pahamilah semua itu supaya engkau mendapatkan kedudukan yang mulia. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian bait yang ke-34 Al-Imam As-Sakhawi mengatakan wa kadza bayanus shadi. Demikian pula jelaskanlah huruf shad. Kapan? Ketika bertemu misalnya dengan ta harastum. Jangan diidghamkan, jangan ditipiskan atau jangan diubah ke bentuk yang lain. Wadh, demikian pula huruf dha
pada lafal awa'azta. Ya, hati-hati. Awa'azta. Kemudian idh azharuhu wa adghamu farrattu fatba' fil qur'ani a'immatal itqani. Maka ketika kita ingin mengidharkan atau mengidghamkan seperti farrattu, kita mesti mengikuti riwayat masing-masing, ya. Farrattu atau misalnya ahadtu atau misalnya basalta. Dalam bait ini Imam Sakhawi rahimahullah ta'ala memberikan peringatan huruf itbaq selain huruf dhad, yaitu shad, dha dan juga huruf ta. Kemudian beliau mengingatkan bahwa hukum-hukum yang terjadi pada huruf-huruf tersebut mesti mengikuti riwayat yang datang dari para ulama ahli qiraat. Kita tidak boleh menentukan riwayat sendiri, kita tidak boleh menentukan hukum sendiri, walaupun sah dalam bahasa Arab. Walaupun sah dalam bahasa Arab. Idhar idghamnya itu mesti mengikuti ketentuan para ahli qiraat. Kenapa? Karena yang namanya cara membaca Al-Quran tidak cukup bersandar pada bahasa saja. Sebagaimana telah kita pahami bersama. Harus bersandar pada bahasa, harus bersandar pada rasam, dan harus bersandar pada sanad yang sahih. Begitu. Pertemuan huruf itbaq dengan huruf ta maka umumnya diizharkan. Hukum asalnya diizharkan. Sebagaimana disebutkan dalam bait. Contohnya awa'az ta harastum. Sedangkan berkaitan dengan pertemuan antara ta dengan ta, maka menurut riwayah Imam Hafs diidghamkan dengan idgham naqis. Apa itu idgham naqis? Yaitu memasukkan huruf ta ke dalam huruf ta dengan masih menyisakan sifat itbaq pada huruf ta. Begitu. Jadi ta bertemu dengan ta idghamnya naqis. Tapi kalau ta bertemu dengan ta idghamnya kamil. Contohnya amanat ta'ifah. Amanat ta'ifah. Tapi kalau dibalik faradtum, basalta, ahadtu dan lain sebagainya. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf dhad. Yang pertama mengubahnya menjadi huruf dha. Ujung lidah makhrajnya dha atau lam tebal Allah. Atau mengubahnya menjadi dal, do, atau mengubahnya menjadi to, do, atau berlebihan dalam menahannya saat tasydid dan menganggapnya istitalah. Sudah kita bahas ya. Seperti ada orang yang baca ghairil maghdubi alaihim walad Istitalah tidak berkaitan dengan aliran suara. Yang keempat memantulkannya, contohnya adalah ba'd, fadli dibaca fadli, yaqbidn dibaca yaqbidn, atau mencampurkannya dengan suara gunah. Biasanya ketika tasydid walam, atau ketika fathah do, atau ketika dhammah do, atau ketika kasrah di, walam itu tidak tepat. Bukan walam tapi walam begitu. Demikian pula jangan sampai mengidghamkan dengan huruf setelahnya, karena yang namanya huruf dhad tidak idgham kecuali pada huruf dhad lagi. Maka dhad tidak diidghamkan kecuali pada huruf dhad lagi. Ketemu huruf apapun dhad akan tetap izhar. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini adalah huruf dhad dan juga beberapa peringatan mengenai huruf, sebagian huruf itbaq. Bagian berikutnya adalah huruf lam. Wallamu 'inda ra
Wallamu 'inda ra'i adghim mushbi'a mahdan idzil harfani yaqtaribani. Wallamu 'inda ra'i adghim mushbi'a. Wallamu 'inda ra, dan huruf lam ketika bertemu dengan ra adghim, maka idghamkanlah. Mushbi'an mahdhan, maka dia menjadi huruf yang tasydid murni. Idzil harfani yaqtaribani. Kenapa kemudian mereka diidghamkan? Karena kedua huruf ini berdekatan, taqaraba. Berarti kenapa lam diidghamkan ke dalam ra? Alasan pertamanya adalah taqarub. Tapi kenapa ra enggak diidghamkan pada lam? Karena ra lebih kuat daripada lam. Lam lebih lemah daripada ra. Makanya lam idgham ke ra, tapi ra tidak idgham ke lam. Rabbighfirli, bukan rabbighfilli. Tapi qur rabbi, bukan qul rabbi. Begitu. Fi nahwi qur rabbi. Qur rabbi. Tidak dibaca qul rabbi. Adapun sebaliknya, rabbiz firli. Kenapa tidak diidghamkan ra bertemu dengan lam? Karena ra dianggap lebih kuat daripada lam. Wa ma 'an nafi'in fihi wa 'asimin mahal qaulani. Fi nahwi qur rabbi wa ma 'an nafi'in fihi wa 'asimin mahal qaulani. Fi nahwi seperti qur rabbi wa ma 'an nafi'in fihi, dan juga yang datang dari Imam Nafi di dalamnya, dan juga Imam Asim. Immahal qaulani, akan tetapi dua pendapat ini telah terhapus. Maksudnya begini, jadi ada qur rabbi yang dibaca izhar. Ini diriwayatkan oleh Imam Nafi' dan Imam Asim. Akan tetapi kedua pendapat ini sudah dihapus. Maksudnya dihapus itu tidak diamalkan. Begitu. Dalam bait ini Al-Imam As-Sakhawi menjelaskan lam fi'il dan lam haraf yang mesti dibaca izhar. Lam fi'il dan lam haraf yang mesti dibaca izhar. Di sini ada ya di kolom wa ma 'an nafi'in fihi wa 'asimin immahal qaulani. Terdapat riwayat dari Abu Sulaiman, dari Imam Qalun, dari Imam Nafi', serta dari Al-Barjami, dari Syu'bah, dari Asim, bahwa lam bal dan lam qul tidak diidghamkan saat bertemu huruf ra. Bal rafa'ahu Allah qul rabbi, namun tidak lagi diamalkan. Maksud immah hadis itu dihapus di situ, maksudnya tidak lagi diamalkan oleh para ulama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Berarti yang diamalkan apa? Yang diamalkan semuanya idgham. Berarti huruf lam seluruhnya izhar kecuali apabila bertemu dengan lam dan ra. Huruf lam, lam fi'il dan lam haraf. Lam fi'il dan lam haraf seluruhnya dibaca izhar kecuali apabila bertemu dengan lam dan ra. Contoh, wa yaj'al lakum rabbi ja'alli qul la as'alukum, atau qur rabbi. Adapun sebab idghamnya adalah samanya makhraj lam dan dekatnya makhraj lam dan ra, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Adapun menurut pendapat Al-Farra dan yang mengikutinya, makhraj lam dan ra merupakan dua huruf yang makhrajnya sama. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Wa bayanuhu fi nahwi faddalna. Maka di sini peringatan lam ketika bertemu dengan nun tidak diidghamkan. Ala rifqin likulli mufaddalin yaqadhani.
Wa qul ta'alau, demikian pula lam bertemu dengan ta, qul ta'alau, qul salam, lam bertemu dengan sin, qul na'am, lam bertemu dengan nun. Di sini kenapa Al-Imam As-Sakhawi kok nyontohin lam ketemu ta, lam ketemu sin, lam ketemu nun? Karena berdekatan dan punya hubungan dengan lam syamsiyah. Karena ketika kita berbicara mengenai lam syamsiyah itu semuanya idgham. Lam ketemu ta idgham, lam ketemu sin idgham, lam ketemu nun idgham. Berarti di sini sekaligus peringatan bagi kita, seakan-akan Imam Sakhawi bilang hati-hati bahwa hukum lam itu beda-beda. Kalau dia di syamsiyah begini, kalau dia di lam fi'il begini, kalau dia di syamsiyah begini. Jangan disamakan. Begitu. Jangan menyamakan semua lam sama hukumnya. Izhar kecuali ketemu lam dan ra, enggak. Maka berarti huruf lam tergantung berada dalam kata apa, tergantung berada dalam keadaan apa, tergantung dia lamnya lam apa. Kalau lamnya lam ta'rif, maka sudah kita kenal bersama, ada lam qamariyah, ada lam syamsiyah. Ada lam qamariyah, ada lam syamsiyah. Lam qamariyah diizharkan, lam syamsiyah diidghamkan. Ketika dia berada pada lam fi'il dan lam haraf, maka seluruhnya idhar, kecuali saat bertemu dengan lam dan ra. Adapun saat berada pada lam ism dan lam amar, maka seluruhnya idhar. Ya, ingat-ingat ya. Jadi kalau berada pada lam ta'rif, lam qamariyah idhar, lam syamsiyah idgham. Kalau berada pada lam fi'il dan lam haraf, seluruhnya idhar, kecuali bertemu dengan lam dan ra. Ketika berada pada lamul ism dan lamul amar, seluruhnya idhar tanpa terkecuali. Begitu. Itu mesti dibedakan. Makanya di sini dicontohkan qul ta'alau, qul salam, qul na'am. Kok semuanya idhar? Sebagian orang bisa jadi akan bilang, ta kan huruf syamsiyah, sin kan huruf syamsiyah, nun kan huruf syamsiyah, begitu misalnya. Ya karena ini gak ada hubungan dengan lam syamsiyah. Wa bimithli qul sadaqa. Demikian pula qul sadaqallah. Sodnya huruf syamsiyah lagi. U'lu fit tibyani, maka jelaskanlah timbangannya. Wallahu a'lam bissawab. Atau tampakkanlah kejelasannya. Baik. Beberapa kekeliruan saat mengucapkan huruf lam. Yang pertama, menebalkannya saat terqiq. La jangan dibaca la. Bil jangan dibaca bil. Qul jangan dibaca qul. Kullu jangan dibaca kullu. Ya. La li lu bal. La li lu bal. Lala lili lulu. Bukan lala lili lulu, bukan lulu. Kul bukan kul. Masih banyak orang yang bacanya kul. Kul, kul. Bukan kul, tapi kul, 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 kul. Bukan kul, ya, begitu. Atau menipiskannya saat tafkhim. Allah, bukan Allah. Allah, bukan Allah. Begitu. Atau mengidghamkan dengan huruf berikutnya pada saat mesti dibaca idhar. Seperti kulna, ini paling sering. Kunna. Kulna paling sering dibaca kunna. Begitu. Kulna, kulna, kulna. Atau misalnya tadi, qul ta'alau dan lain sebagainya. Kemudian memantulkannya saat sukun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil. Jangan rabbil. Sering sekali. Meletakkan lidah di ujung gigi seri atas. Maksudnya begini. Al. Keluar dia. Mestinya di dalam kan. Begitu. Atau membacanya dengan gunah. Billah, billah,
Allah, dan seterusnya. Itu banyak. Billah, Allah, kullu, dan seterusnya banyak ya. Juga harusnya contohnya lebih banyak lagi nih. Nanti saya tambahin contoh-contohnya. Baik. Ini adalah huruf lam. Jadi sebetulnya di sini huruf lam ketika di dalam lam fi'il dalam haraf dia dibaca idgham ketika bertemu lam dengan ra. Tapi ketika berada pada keadaan yang lain seperti lam qamariyah, lam syamsiyah, maka dia punya hukum yang lain. Demikian pula ketika berada pada lam ism dan lam amr. Allahu a'lam bishawab. Begitu. Bait berikutnya adalah huruf nun. Wan nunu sakinatan ma'at tanwini qad syuriha ma'an fi ghairi ma diwani wa syarahtu dhalika fi makanin ghairi dha fa ana bidhaka 'anil i'adati ghani. Wan nunu sakinatan, dan huruf nun yang sukun, ma'at tanwini, dan juga tanwin, qad telah, syuriha dijelaskan keduanya ma'an bersamaan, fi ghairi ma diwani pada kitab selain kitab ini. Sudah dijelasin pada selain kitab ini. Wa syarahtu dzalika, dan aku telah menjelaskannya, fi makanin ghairi dza, pada tempat selain di sini. Fa'ana, maka aku, bidzaka, oleh karena itu, anil i'adati ghani, tidak perlu lagi mengulangnya. Jadi baca aja kitab saya yang tebal, Jamalul Qurra. Kitab Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Begitu. Jamalul Qurra wa Kamalul Iqra. Itu adalah kitab yang lengkapnya. Qiraat. Kitab qiraat cuma ada tajwidnya. Kitab qiraat tapi ada tajwidnya. Kayak An-Nashr. Kitab qiraat tapi ada tajwidnya. Nun keluar dari ujung lidah yang bersentuhan dengan langit-langit dekat dengan gusi. Sifat-sifatnya jahar, baina, istifal, dan gunah. Karena gunahnya nun dikatakan memiliki dua makhraj. Kenapa? Karena gunah keluar dari rongga hidung. Makanya nun punya dua makhraj. Makhraj mukammal dan makhraj mukammil. Apa itu mukammal, mukammil? Mukammal itu artinya adalah makhraj yang disempurnakan atau makhraj aslinya. Mukammal itu adalah makhraj yang disempurnakan atau makhraj aslinya. Berarti makhraj apa? Makhraj lisan. Dia yang disempurnakan. Adapun mukamil adalah yang menyempurnakan. Dengan keberadaan makhraj mukamil, suara nun menjadi lebih sempurna. Apa itu makhraj khayshum? Jadi makhraj khayshum hadir untuk menyempurnakan suara nun. Karena kalau nggak ada makhraj khayshum nggak ada suara. Maka makhraj khayshum hadir untuk menyempurnakan suara nun. Karena makhraj khayshum datang untuk menyempurnakan, maka makhraj lisan disebut makhraj yang disempurnakan. Begitu. Ketika lidah menyentuh langit-langit, maka aliran suara pada huruf nun mengalir melalui rongga hidung. Namun saat huruf nun berharokat diucapkan, maka aliran suara mengalir kembali melalui rongga mulut. Kenapa? Karena setiap harokat mesti dikeluarkan dari rongga mulut. Jadi jangan sampai ketika kita mengucapkan nun berharokat suaranya masih dari khayshum. Na, ni, tidak. Na, ni, na, ni. Jangan dibaca nani. Begitu ya. Seperti itu. Namun saat huruf nun berharokat diucapkan, maka aliran suara kembali mengalir melalui rongga mulut. Karena setiap huruf berharokat, karena suara setiap harokat
Karena suara setiap harokat mesti mengalir melalui rongga mulut. Atau al-jawf. Baik. Hukum nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah termasuk tanwin apabila bertemu huruf hijaiyah pada sebuah kata atau kalimat maka akan mengalami beberapa perubahan suara. Aturan, kaidah atau hukum yang mengatur perubahan suara nun sakinah dan tanwin disebut dengan hukum nun sakinah dan tanwin. Al-Imam As-Sakhawi mengatakan bahwa beliau telah memberikan penjelasan mengenai hal ini pada kitab beliau yang lain, yaitu Jamalul Qurra, Bab Qiraat, dan Minhajut Taufiq. Maka kami di sini akan mengutip pernyataan beliau dari kitab tersebut. Imam Sakhawi mengatakan, wa fin nuni sakinati wat tanwini janibun kabiran minat tajwidi minal izhari wal idghami bi ghunnatin wa bi ghairi ghunnatin wal ikhfa'i wal qalab. Benarkah kalimatnya? Kok ya nggak pas sih? Betul ya. Di Jamalul Qurra. Di kitab Jamalul Qurra. Mana ini? Wa fin nuni sakinati wa tanwini janibun kabiran minat tajwidi minal izhari wal idghami bi ghunatin wa bi ghairi ghunatin wal ikhfa'i wal qalab. Jadi nun sakinah atau tanwin dapat mengalami 5 kondisi perubahan suara apabila bertemu dengan huruf hijaiyah pada sebuah kata atau kalimat. Apa saja? Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah idgham bi ghunnah, yang ketiga adalah idgham bi ghairi ghunnah, keempat adalah ikhfa, dan kelima adalah qalb sebagaimana perkataan dari Al-Imam As-Sakhawi dalam kitab Jamalul Qurra. Begitu. Yang pertama adalah al-izhar. Secara bahasa, izhar bermakna al-idah wal bayan. Artinya jelas dan terang. Syekh Hisam Al-Bari dalam Daurah Muqaddimah Jazariyah mengatakan, yang dimaksud dengan izhar adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dan menyempurnakan sifat. Itulah izhar. Makhrajnya tepat, sifatnya sempurna. Itulah izhar. Begitu. Maka membaca nun sakinah dan tanwin dengan izhar artinya apa? Berarti mengucapkan keduanya dengan jelas tanpa disertai gunnah tambahan, tanpa menyamarkannya, tepat dari makhrajnya, sempurna sifatnya, tidak dipantulkan, serta tanpa ada jeda di antaranya dengan huruf berikutnya. Intinya tidak ada sifat tambahan, tidak ada sifat yang dikurangi, tidak ada sifat yang ditambahkan, tidak ada sifat yang
dikurangi. Itulah makna dari izhar. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kapan nun sakinah tanwin dibaca izhar? Nun sakinah tanwin dibaca dengan izhar, tepat makhraj dan sempurna sifatnya apabila bertemu dengan huruf-huruf halqiyah. Ini sudah mafhum kita semuanya. Ya. Karenanya izhar pada nun sakinah dan tanwin disebut dengan izhar halqi. Nun sakinah atau tanwin dibaca izhar ketika bertemu dengan huruf-huruf halqiyah disebabkan jauhnya makhraj di antara kedua. Jadi sebab izharnya adalah taba'ud. Hukum asalnya taba'ud. Hukum asal izhar. Sebab izharnya taba'ud. Sebagian ulama meriwayatkan pertama nun sakinah dan tanwin dengan ghain dan kha dengan ikhfa. Sebagian ulama meriwayatkan pertemuan nun sakinah dan tanwin. Meriwayatkan nun sakinah dan tanwin yang bertemu ghain dan kha dengan ikhfa. Ini merupakan qiraat al-Imam Abu Ja'far Ibn al-Qa'qa' Al-Madani. Sedangkan sebagian lagi meriwayatkan dengan idgham. Ini merupakan salah satu bacaan yang diriwayatkan dari Al-Imam Nafi' dari Abu Amr. Jadi ada juga yang baca dengan idgham. Bacaan siapa ini? Bacaannya Imam Abu Amr. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Sakhawi dalam Jamalul Qurra. Mereka berpendapat bahwa hukum ghain dan kha sama dengan hukum qaf. Karena dekatnya makhraj huruf-huruf tersebut. Jadi ada yang baca dengan ikhfa, ada yang baca dengan idgham. Begitu. Berikut contoh nun tanwin yang dibaca dengan izhar. Man aman min had an'amt kafarin athim qaumin had sami'un alim alimun hakim dan seterusnya. Beberapa kekeliruan yang terjadi saat mengucapkan izhar halki. Yang pertama adalah menyamarkan suara nun sakinah atau tanwin. Minhad misalnya jadi milhad. Minhad. Minhad. Jangan milhad. Minhad. Memberikan jeda. Ini juga saya sering temukan. Qaumin had. Jadi jeda. Qaumin had. An'am. Tidak boleh ada jeda. Atau memantulkan. An'amta. Qaumin had. Dan seterusnya. Atau memanjangkan keadaan nun sakinah tanwin. An'amta misalnya. Qaumin had. Dan seterusnya. Kemudian mengurangi atau menyamarkan gunnahnya terutama apabila berada di akhir bacaan.
Misal Rabbil alamin. Nah, itu contohnya menghilangkan gunnah. Rabbil alamin. Mestinya Rabbil alamin, bukan alamin. Begitu. Atau menambah sifat baru, terutama saat di akhir bacaan. Contoh, Rabbil alamin. Rabbil alamin. Ya, itu tidak tepat. Rabbil alamin. Al-alamin. Al-alamin. Begitu. Baik. Ini adalah izhar. Jadi izhar itu membaca huruf sebagaimana ketika dia sendirian. Kedua, idgham bi gunnah. Kita sudah paham maknanya membacanya diiringi dengan suara gunnah atau suara sengau. Yaitu masukkan nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf berikutnya dengan masih menyisakan sifat gunnah. Kapan dia? Saat bertemu dengan yuminu. Cara membacanya adalah ditahan. Dan ini kita sudah paham juga, ada idgham kamil, ada idgham naqis. Misalnya saat bertemu dengan ya, maka lidah sudah dia, faman ya'mal. Berarti kalau bertemu dengan waw, mulut sudah di waw. Miwara. Begitu. Adapun ketika bertemu dengan nun dan mim, maka dia dibaca dengan idgham kamil. Mimma. Seperti itu. Beberapa kekeliruan saat membaca idgham bi gunnah. Tidak mengalirkan suara ke rongga hidung. Mayya'mal misalnya. Mayya'mal. Mestinya mayya'mal. Bukan mayya'mal. Mayya'mal. Atau miwara. Atau sebaliknya, mengalirkan suara ke rongga hidung seluruhnya. Banyak orang baca begini. Mayya'mal. Jadi kayak ikhfa. Miwara. Kayak ikhfa. Itu keliru itu. Jadi mulut itu harus sudah huruf waw, huruf ya. Mulutnya sudah huruf waw, mulutnya sudah huruf ya. Jangan jadi suara sengau semuanya. Miwara, miu. Jadi hurufnya sudah au, tapi masih ada suara rongga hidungnya. Begitu. Miwara, may ya'mal. Begitu. Kemudian keliruan yang lain tidak menahan suara sampai 2 harakat gunnah atau tergesa-gesa dalam mengucapkannya. Buru-buru, may ya'mal tidak tepat. Ini adalah contoh kalimat. Syai'in wakil khairum min. Pengecualian. Apabila nun sakinah dan huruf idgham tersebut berada pada satu kata yang sama, maka tidak dibaca idgham, melainkan dibaca idhar. Ada 4 kata, dunya, bunyan, sinwan, dan tinwan. Begitu. Dan tentu saja ada 2 kata lagi dalam riwayat Hafjalur Syatibiyah, yaitu nun ke wal qalam dan yasin ke wal Quran. Dan ini sudah masyhur, kita sudah paham semuanya. Alhamdulillah. Maka saat mewasal yasin ke wal Quran dan nun wal qalam, ini tidak diidghamkan, melainkan diidharkan lir riwayah. Diidharkan lir riwayah. Karena disebabkan riwayat yang datang kepada kita. Bukan karena hal yang lain, murni karena riwayat. Murni karena riwayat. Begitu. Beberapa kekeliruan saat membaca idgham. Oh, bigunnah. Udah selesai. Kemudian yang ketiga, idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Atau bila gunnah. Sama saja artinya.
Bi ghairi tanpa, bila tanpa juga sama. Maksudnya adalah memasukkan sakinah tanwin ke dalam huruf kedua tanpa menyisakan sifat-sifat nun sakinah atau tanwin. Kapan? Saat bertemu lam dan ro. Caranya langsung mentasdidkan lam dan ro-nya. Ya. Seperti misalnya fitnatal lahum mir rabbihim. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Beberapa keliruan saat baca idgham bila guna atau bi ghairi guna. Yang pertama mengalirkan suara ke rongga hidung, walaupun dalam riwayat Hafs ada yang membaca bi gunnah ketika bertemu dengan lam dan ro, akan tetapi itu dalam jalur periwayatan yang lain dan tidak bisa kita otomatis langsung mengamalkan begitu saja. Ya. Milladun, milladun, mir rabbihim. Menahan suara sehingga terdengar lebih panjang, milladun, mir rabbihim, tidak tepat. Atau meringankan bacaan lam atau ro sehingga dibaca sebagaimana lam atau ro tanpa bertasydid. Contoh miladun mir rabbihim, kecepatan. Mestinya miladun mir rabbihim, miladun mir rabbihim, begitu. Milladun mir rabbihim fitnatal lahum ghafurur rahim. Jadi murni di tasydid begitu. Ini adalah yang ketiga. Idgham bi ghairi gunnah, ghair tanpa, bila gunnah bi ghairi gunnah tanpa gunnah. Kemudian yang keempat adalah ikhfa. Al-ikhfa secara bahasa bermakna as-satr, yang artinya menyembunyikan, menutupi atau menghalangi. Secara bahasa atau secara istilah artinya adalah apa? Ada yang hafal? Ada yang hafal? Jangan lihat. Ada yang hafal? Nutqun biharfin bisifatin bainal idhar wal idgham arin anit tasydid ma' gunnah kamilah atau ma' baqail gunnah fil harfil awal atau ma' gunnah kamilah boleh. Ma' gunnah kamilah yang singkat, ma' gunnah kamilah. Cara mengucapkan ikhfa yang tepat adalah dengan menyamarkan suara nun sakinah atau tanwin dan mempersiapkan mulut dan lidah pada makhraj huruf kedua. Tahiyatul fami wal lisan. Adapun makna di antara sifat izhar dan idgham adalah seperti ini ya. Jadi kalau misalnya ini huruf pertama, ini huruf kedua. Kalau izhar itu kan enggak mengalami perubahan. Pertama keduanya begitu. Kalau idgham, ini pertama, ini kedua. Nah, ini adalah huruf kedua bertasydid. Kalau idgham naqis, itu kurang lebih seperti ini. Huruf pertama, huruf kedua kelihatan masuk. Kalau ikhfa, tampak depan seperti idgham, tampak samping seperti izhar. Paham gak maksudnya? Jadi ikhfa itu kalau misalnya dari depan kayak idgham, tapi kalau dari samping kayak izhar. Kenapa tampak dari depan kayak idgham? Karena suaranya atau makhrajnya, makhraj lidahnya itu hilang. Makhraj lidah ketika ikhfa itu hilang, sama seperti idgham. Tapi ketika dari samping, maka dia kelihatan. Maka dia kelihatan seperti izhar. Maka dia kelihatan atau mirip seperti izhar karena gunnahnya masih tampak. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sebetulnya mirip dengan idgham naqis ya. Mirip dengan idgham naqis. Ini kan idgham naqis kan begini. Idgham naqis nih. Cuma bedanya kalau idgham naqis itu masuk.
Kalau ikhfa itu nggak masuk, ikhfa itu ada di belakang. Itu bedanya. Makanya sering saya sampaikan, apa bedanya ikhfa dengan idgham naqis? Kalau idgham naqis itu yang dominan huruf kedua. Kenapa yang dominannya huruf kedua? Karena huruf pertamanya hanya disisakan sebagian sifatnya saja. Adapun ketika kita berbicara mengenai ikhfa, maka sebetulnya yang dominan adalah huruf kedua. Kenapa yang dominan huruf kedua? Karena huruf pertama baru ketika kita berbicara ikhfa, maka yang dominan adalah huruf pertama. Karena huruf kedua baru dipersiapkan makhrajnya saja. Tapi dari sisi leburnya makhraj itu mirip. Dari sisi leburnya makhraj, maksudnya leburnya makhraj apa? Makhraj mulutnya hilang, itu sama. Idgham naqis makhraj mulutnya hilang, ikhfa juga makhraj mulutnya hilang. Makanya mirip idgham pada satu sisi, mirip idhar pada sisi yang lain. Nah di sini lebih jelas lagi bahwa ketika kita mengucapkan idhar, lidah dan khaysumnya sama-sama aktif. Saat kita mengucapkan idgham, lidah dan khaysum sama-sama pasif. Sedangkan pada ikhfa, aktif pada sebagian dan pasif pada sebagian yang lain. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Adapun huruf-huruf ikhfa terkumpul pada lafaz sif dzatsana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan dha' zalima. Ikhfa yang terjadi pada nun sakinah dan tanwin disebut juga dengan ikhfa haqiqi. Kenapa disebut dengan ikhfa haqiqi? Untuk membedakan dengan ikhfa syafawi. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa disebut ikhfa haqiqi? Karena lebih terrealisasi ikhfanya dibandingkan ikhfa pada mim. Lebih terrealisasi, jelas. Bahkan sampai ada tingkatannya pada nun sakinah dan tanwin itu. Ada yang aqrab, ada yang ab'ad, awsat, saking terrealisasi dengan jelas ikhfanya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kesamaran suara ikhfa hakiki bertingkat-tingkat sehingga hal tersebut akan sangat berpengaruh pada keadaan mulut dan lidah yang bersiap-siap di makhraj huruf kedua. Al-Imam Al-Jazari mengutip perkataan Imam Abu Amr Adani yang mengatakan anna ikhfa'ahuma ala qadri qurbihima minhunna wa bu'dihima anhunna. Fama qaruba minhu kana indahu akhfa mimma ba'uda anhu. Jadi yang namanya ikhfa nun sakinah dan tanwin itu keadaannya tergantung jarak dengan huruf berikutnya. Semakin dekat semakin ikhfa, semakin jauh maka berarti kurang ikhfanya. Semakin dekat semakin ikhfa, semakin jauh semakin kurang ikhfanya. Makanya para ulama membagi ikhfa aqrab ini adalah ikhfa yang paling tinggi. Ya. Ab'ad ikhfa yang paling rendah. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Apa konsekuensi pengucapannya tinggi dan rendah? Maka salah satunya adalah dari sisi tekanan pada makhrajnya. Di sini. Yaitu menanggalkan tasydid. Maksud dari kalimat ini adalah menetapkan ada suara yang samar pada huruf yang bersangkutan. Maksudnya artikulator aktif tidak menyentuh kuat artikulator pasif. Dari poin ini dapat kita simpulkan bahwa tingkat kesamaran suara ikhfa pada nun sakinah berbanding terbalik dengan tekanan pada makhraj huruf kedua. Semakin ikhfa, semakin tidak menekan, semakin lemah. Ikhfanya lemah, maka berarti tekanan makin kuat. Begitu. Ya. Semakin ikhfa, semakin lemah. Berarti kalau ikhfanya lemah, tekanan makin kuat. Makanya ketika kita mengucapkan ikhfa yang a'la, itu malah menjauh makhrajnya. Antum. Kenapa menjauh? Karena makin samar, berarti makin lemah. Makin jauh dari makhraj. Sebaliknya, ketika ikhfanya melemah, maka tekanan makin kuat. Makanya dia disentuhkan dengan sempurna minkum, min qablik,
minkum, min, ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang pertengahan bagaimana? Yang pertengahan maka ya tengah-tengah di antaranya. Begitu. Sehingga untuk mendapatkan suara ikhfa yang tepat sesuai dengan tingkatan yang telah disebutkan, kita mesti mengikuti cara berikut. Yang pertama, tahiyatul fami wal lisan. Mempersiapkan lidah dan mulut dengan kekuatan tekanan yang berbeda disesuaikan dengan maratibul ikhfa. Yang kedua, mengalirkan suara dari khayshum atau rongga hidung. Ya. Yang ketiga, bersama dengan itu sebagian suara masih dialirkan melalui jauf disebabkan tidak kuatnya makhraj kecuali saat ikhfa ab'ad. Kecuali saat ikhfa ab'ad. Jadi ikhfa aqrab masih ada suara mulut enggak? Ada. Ikhfa awsat masih ada suara mulut enggak? Ada. Tapi ikhfa ab'ad enggak ada. Kenapa ikhfa ab'ad enggak ada? Karena makhrajnya menekan kuat sampai menutup aliran suara mulut. Ming, enggak ada suara mulut. Ming, enggak ada. Ming, qablik, enggak ada. Tapi ketika bertemu dengan ta, antum, ada suara mulut. Ya. Anfusahum, ada suara mulut. Makanya sebagian ulama mengatakan makna dari ikhfa tinggi itu adalah bahwa suara mulutnya masih lebih banyak dibandingkan suara khayshumnya. Maksudnya ikhfa rendah itu adalah bahwa suara khayshumnya lebih banyak daripada suara mulutnya. Realitanya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Selain memperhatikan dekat jauhnya makhraj, maka suara ikhfa juga dipengaruhi oleh tebal tipisnya huruf yang berada setelah nun sakinah atau tanwin. Apabila hurufnya tebal, maka gunnah ikhfanya tebal. Dan apabila tipis, maka gunnah ikhfanya tipis. Secara amaliyah, tafkhim dan tarkik pada gunnah ikhfa hakiki ini diamalkan oleh mayoritas ulama qiraat. Begitu. Walaupun secara teori para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ada yang tanyakan? Dipersilakan apabila ada yang ditanyakan. Fadal. Makhraj mulut lebih dominan maksudnya. Suaranya, suara mulut bukan makhraj ya. Iya, betul. Dibandingkan suara khayshumnya. Antum misalnya. Antum misalnya begitu ya. Khayshum. Nah. Yang pertengahan sedang aja, pertengahan sedang aja. Pertengahan itu bisa dikatakan di antaranya. Ikhfa yang pertengahan bisa dikatakan di antaranya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu. Ada lagi? Masih belum jelas? Nggak bisa pakai angka, hal seperti itu nggak bisa pakai angka, nggak bisa ditahdid, jangan ditahdid bahkan, dia istilahnya qadar aja, takdiron, jangan tahdidan. Nanti kalau misalnya pakai tahdidan ribet, kalau 50 harus 50 berarti kalau 51 salah, iya kan ribet, jangan tahdidan, takdiron aja, maka kurang lebih setara. 4951 kan masih dianggap setara gitu kan. Nah, begitu. Jadi jangan tahdidan tapi takdiron. Kalau tahdidan repot. Baik. Ini contohnya mansura birihin sarsar tunzirhum azizun zuntiqam wal untha dan seterusnya.
Bagian terakhir adalah al-qalab. Secara bahasa, qalab artinya at-tahwil, yang bermakna membalik atau mengubah. Membalik atau mengubah. Adapun secara istilah, Dr. Muhammad Dusuki Kahilah mengatakan qalbun nuni sakinati wa tanwini miman idza laqiyal ba, yaitu mengubah suara nun sakinah dan tanwin menjadi mim ketika bertemu dengan ba. Dan ba maf'ul dia. Idza laqiya al-ba. Dalam kasus nun sakinah atau tanwin, qalab artinya adalah mengubah ya, mana ini? Qalab artinya adalah mengubah nun sakinah menjadi mim, kemudian mengikhfakannya. Jadi ada dua proses. Yang pertama mengubah nun sakinah dan tanwin menjadi mim, yang kedua mengikhfakannya. Jadi ada dua proses. Begitu. Di sini ya. Qalbun nun sakinati awit tanwini indal ba'i miman mukhfatan bi gunnah. Jadi harus ada miman mukhfatan bi gunnah mengikuti pendapat jumhur. Walaupun pendapat sebagian ulama tetap idhar, ya kan? Nun sakinah atau tanwin benar-benar diubah menjadi huruf mim yang murni, kemudian diikhfakan pada saat bertemu ba. Karenanya cara membaca qalab sama persis dengan cara membaca ikhfa syafawi. Alasan kenapa nun diubah menjadi mim adalah beratnya pengucapan nun yang bertemu dengan ba untuk diucapkan secara bersamaan. Sedangkan dipilihnya huruf mim adalah disebabkan ia memiliki kesamaan dengan nun dari sisi gunnahnya dan memiliki kesamaan dengan ba dari sisi makhraj syafatan dan syiddahnya. Maka huruf mim ditampilkan untuk menggantikan huruf nun yang bertemu dengan ba sebagai perantara bagi keduanya demi mempermudah pengucapan. Bagaimana cara mengucapkannya? Cara mengucapkan iqlab atau qalab menurut kebanyakan ulama adalah dengan merapatkan kedua bibir secara lunak, tidak menekannya secara berlebihan, juga tanpa memberikan celah di antara keduanya. Sehingga beberapa keliruan yang terjadi, yang pertama adalah tergesa-gesa dalam membacanya. Merapatkan bibir terlalu rapat. Jadi kalau ada orang baca misalnya mim ba'di, itu kurang tepat. Mim ba'di. Atau menyisakan celah yang sangat lebar. Mim ba'di. Atau tidak membaca sesuai dengan riwayat yang sampai kepadanya ketika bertalaqi. Karena adabnya talaqi adalah mengikuti pilihan guru. Ada sebagian murid itu ngeyelan ya. Saya udah benar kok, kenapa dikoreksi? Oh, yang jadi standar itu standar guru, bukan antum ya. Benar itu kan kata antum, bukan kata guru antum. Kalau misalnya antum sudah menganggap benar, ngapain antum masih belajar? Gitu. Iya kan? Saya udah benar Ustaz, tapi dikoreksi terus, disalah-salahin terus. Suka ada yang curhat begitu. Saya udah benar tapi disalah-salahin terus. Bukan disalah-salahin, berarti belum sempurna melalui standar guru. Tapi saya udah benar. Kalau memang merasa benar, harusnya antum jadi guru. Kalau antum memang sudah yakin benar, harusnya antum jadi guru. Nyatanya kan gak jadi guru. Berarti belum benar. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi jangan over pede. Yang terakhir isba' harokat, contohnya apa? Amburik jazaa'am bim. Ya. Itu beberapa hal yang berkaitan dengan kekeliruan saat mengucapkan qalb atau iqlab. Demikian. Wallahu a'lam. Ada yang tanyakan sampai di sini? Dipersilakan. Ini saya lagi ngerapihin matanya juga. Tadi sampai berapa? Sampai bait ke berapa tadi? Lagi dirapihin. Insyaallah mudah-mudahan
Akhir pekan ini selesai lah. Nah ini saya rapihin matanya nih, pakai warna-warna tuh. Sampai bait keberapa tadi? Ngerapihin sampai bait 33. Setengahnya, tinggal setengahnya lagi. Insyaallah. Hah? Babnya jadi ketahuan. Ngomongin hamzah, ngomongin mad. Yang hijau itu ayat-ayat contoh ayatnya. Cibahuhum, wujuhuhum, minhad, buhtan, ehn, ufrig, latuzig. Begitu. Qaf, jim, kaf, ya. Supaya jelas. Jim, dod, lam mufakhamah, dha, ta, to, jim. Begitu. Huruf-hurufnya dikasih warna merah. Yang hijau itu contoh-contoh ayat. Wal yadribna ba'di dzunubihim aghdud anqadha dhahrak. Begitu. Cuma kalau di print yang gak jadi warna. Dicetak hitam putih tetap. Cuma seenggaknya dapat PDF-nya berwarna kan ya. Jelas. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Sampai sini dulu. Ada yang tanyakan dipersilakan. Sebelum masuk ke pembahasan huruf ra. Ra nanti aja lah. Ba'da rohah insyaallah ra. Setelah istirahat aja. Cukup? Apabila demikian kita akhiri sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Fanaktah bihadza walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.